Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bahasa dan tutur. Nah, di dalam kajian ilmu sosiolinguistik, pengertian bahasa bukanlah hanya sebuah sistem lambang yang berupa bunyi. Akan tetapi, bahasa dikaitkan dengan masyarakat atau lingkup sosial yang dimana pengertian bahasa itu menjadi sebuah alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, kemudian perlu kita ingat ada tiga istilah bahasa yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Nah, yang pertama ini adalah tentang language, yang kedua ada langue, dan yang ketiga ada parole. Kemudian kita akan membahas pengertian yang pertama, yaitu language. Nah, apa sih kira-kira pengertian dari language ini? Akan saya jelaskan. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari language itu? Nah, language itu adalah suatu sarana yang digunakan manusia untuk berbicara dan berkomunikasi dengan sesamanya. Nah, language juga sebuah konsep yang membatasi dirinya pada kemampuan manusia untuk melakukan komunikasi dengan bahasa yang dimilikinya. Nah, kemudian saya jelaskan selanjutnya adalah parole. Nah, kira-kira apa sih parole itu? Parole ini adalah sebagai salah satu konsep turunan dari fenomena komunikasi. Nah, parole ini mengarah pada keunikan tiap individu. Maksudnya apa keunikan tiap individu? Karena maksudnya di sini meskipun bahasanya sama, tetapi setiap manusia punya cara pengucapan yang berbeda-beda. Nah, seperti halnya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan logat kedaerahan. Nah, ini bahasa Indonesia yang kita gunakan ini masih sama dengan bahasa yang dipakai pada umumnya. Namun, cara kita mengucapkannya saja merupakan turunan khas yang hanya dimiliki oleh kita sendiri sebagai seorang individu. Nah, kemudian saya akan membahas selanjutnya yaitu langue. Nah, apa sih kira-kira pengertian dari langue itu? Nah, langue di sini mempunyai arti yaitu konsep dasar suatu bahasa secara abstrak. Nah, konsep ini berlaku pada pengalaman manusia di dalam masyarakat. Seperti contohnya yang akan saya sebutkan yaitu misalnya tempat untuk duduk dinamakan dengan kursi. Dan contoh yang kedua, tempat untuk menampung orang sakit dinamakan rumah sakit. Dan tempat untuk menimba ilmu dinamakan dengan sekolah. Nah, langue ini bisa dibilang muncul secara alamiah pada manusia. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tutur dalam masyarakat. Nah, kita sudah tidak asing mendengar istilah tutur dalam kehidupan sehari-hari. Pada contoh kalimat yang sering kita dengar yaitu hendaknya dalam bertutur kata haruslah melihat situasi dan kondisi. Nah, arti dalam ungkapan seperti ada juga ungkapan yang berbunyi tutur katanya bagus. Nah, dalam dua hal tersebut, maka secara singkat dapat dipahami bahwa tutur itu adalah bentuk pengucapan bahasa, dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tutur memiliki arti ucapan atau perkataan. Nah, perlu kita ketahui bahwa tutur seseorang dapat mencerminkan masyarakat tuturnya. Nah, oleh karena itu tutur dalam seseorang berkaitan erat dengan norma dan nilai sosial budaya pada masyarakatnya. Artinya bahwa terdapat butir komponen tutur tertentu yang tidak dapat dilepaskan dari norma tutur yang berlaku dalam suatu masyarakat.
Repertoire adalah kemampuan berkomunikasi setiap penutur menggunakan berbagai ragam bahasa di berbagai ujaran. Nah, verbal repertoire terbagi menjadi dua. Ada verbal repertoire yang dimiliki setiap penutur secara individual dan juga verbal repertoire yang dimiliki oleh masyarakat tutur. Nah, verbal repertoire yang dimiliki oleh setiap penutur ini mengacu pada alat-alat verbal yang dikuasai oleh penutur dan juga kemampuannya untuk memilih norma-norma sosial bahasa yang sesuai dengan konteks dan fungsinya. Sementara verbal repertoire yang termasuk ke dalam masyarakat tutur itu mengacu pada alat-alat verbal masyarakat itu sendiri beserta dengan norma-norma untuk memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks sosialnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang masyarakat tutur. Jadi masyarakat tutur itu adalah suatu kelompok atau suatu masyarakat yang memiliki verbal repertoire yang relatif sama, dan mereka ini suatu kelompok ini atau suatu masyarakat ini juga mempunyai penilaian tersendiri terhadap norma-norma bahasa yang digunakan pada masyarakat itu. Jadi masyarakat tutur itu bukanlah sekumpulan orang atau sekelompok orang yang memakai bahasa yang sama, bukan. Tetapi masyarakat tutur itu adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang memiliki norma yang sama dalam menggunakan bentuk-bentuk bahasa. Seperti sebelum kita berlanjut, tadi saya sempat mengatakan tentang verbal repertoire. Mungkin dari teman-teman ada yang belum mengerti tentang verbal repertoire. Jadi verbal repertoire ini adalah semua bahasa beserta ragam-ragamnya yang dimiliki atau yang dikuasai oleh seorang penutur, ya, setiap individu. Selanjutnya, masyarakat tutur itu adalah suatu masyarakat yang anggota-anggotanya ini setidaknya mengenal satu variasi bahasa yang sesuai dengan penggunaannya. Lalu selanjutnya itu kata masyarakat. Dalam masyarakat tutur itu bersifat relatif, ya, dapat dikatakan menyangkut sekelompok masyarakat yang luas dan juga dapat menyangkut suatu kelompok masyarakat yang kecil, seperti itu. Dilihat dari luas dan sempitnya ini, masyarakat tutur dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama masyarakat tutur yang repertoirnya itu lebih luas, dan yang kedua itu masyarakat tutur yang sebagian anggotanya mempunyai pengalaman sehari-hari dan aspirasi hidup yang sama, seperti itu.